Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Sobat Lava. Jumpa lagi di Lavalet Channel, Lavalet Podcast. Kali ini kita menghadirkan tema yaitu meraih kebahagiaan sejati di bulan Ramadan dengan pendekatan perma. Dengan saya Herman Adi. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa kepada Sobat Lava sekalian yang menjalankannya. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh seorang bintang tamu. Bintang tamu beliaunya merupakan seorang praktisi kesehatan. Beliaunya juga seorang perawat, wanita karir, perempuan yang sangat cantik. Siapakah dia? Kita sambut, beliau adalah Ibu Fitri Chandra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Herman. Selamat pagi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa Mas Herman. Gimana puasanya Bu? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, melihat situasi pandemi seperti sekarang ini, dengan diperlakukannya berbagai peraturan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, kemudian ada yang lockdown, kemudian WFH, dan anak-anak pun sekolah juga di rumah. Waduh. Dan itu menurut saya sendiri Bu, sebagai seorang manusia, kebahagiaan saya merasa terenggut Bu dengan adanya pandemi ini Bu. Waduh. Betul Mas. Sebenarnya apa sih Bu yang disebut bahagia, dan bagaimana sih kiat-kiat kita supaya kita bisa meraih kehidupan kebahagiaan yang sejati, apalagi ini masih dalam situasi bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Gimana Ibu Fitri, monggo. Iya Mas, baik Mas Herman. Selamat pagi Sobat Lava. Kita bertemu lagi di sini di acara podcastnya Mas Herman ini ya. Lavalet ya. Mas Herman ini ya. Jadi untuk topiknya pagi hari ini Mas sangat betul sekali, apalagi di bulan Ramadan ya Mas ya. Karena dari sisi saya itu dari keperawatan, maka ini saya mengambil dari teorinya yang berasal dari perma. Nah, ini pendekatan bahagianya seseorang, bahagianya pasien, keluarga, staf yang ada di seluruh rumah sakit, tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini dengan pendekatan perma. Sebentar Bu. Iya Mas. Kok perma Bu ya? Namanya kok kayak agak aneh gitu ya, perma. Perma. Jadi kan kalau kita nggak tahu kan konotasinya jadi negatif Bu, perma. Tapi ya mungkinlah dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya pendekatan perma dan bagaimana bahagia dan bagaimana kiat-kiat kita meraih kebahagiaan tersebut. Oke Mas Herman, terima kasih. Jadi bahagia itu ya Mas Herman ya sangat bervariasi dari setiap orang, setiap individu berbeda. Mas Herman sendiri bahagia itu berbeda dengan saya. Pasien bahagia itu berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi konotasi bahagia, kata bahagia itu banyak sekali penjabarannya. Satu, misalnya bahagia saya dengan keluarga saya ada di rumah, itu sudah bahagia. Saya bahagia bertemu dengan pasien lain yang ada di sini dengan perawatan yang sama, misalnya ada di ruang hemodialisa gitu ya Mas, itu banyak, bukan keluarganya kan Mas ya, itu bukan keluarga, tapi di sana mereka sama, satu senasib. Nah, itu bahagia mereka. Bahagianya apa? Ternyata masih banyak orang yang seperti saya, itu banyak sekali tingkatan sakitnya yang lebih parah, yang sudah dilakukan hemodialisis sudah lama banyak. Kemudian mungkin radioterapi juga sama ya Mas Herman ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan proses radioterapi di Rumah Sakit Lavalet, nah itu kan juga banyak tahunnya, jadi sudah sekian bulan, sudah sekian periode melakukan radioterapi. Nah itu bahagianya ternyata berbeda dari tingkatan setiap orang. Mungkin bahagianya dari sisi orang, dari pendidikan itu juga berbeda Mas. Jadi bahagianya misalnya orang yang ada di luar, beliau pedagang ya Mas ya, pedagang Lombok misalnya, bahagia ketika harga Lomboknya lagi melambung ya Mas ya, melambung sampai 150, itu bahagia. Nah, tetapi orang
bahagianya orang yang di bawah dengan harga Lombok itu yang sudah melambung, itu berbedanya apa? Alhamdulillah masih ada saya untuk membeli Lombok, masih bisa membeli Lombok daripada nggak bisa sama sekali ya Mas Herman, gitu ya Mas Herman. Jadi tingkatan bahagia itu berbeda di setiap orang, setiap individu. Pasien yang ada di sini itu memang berbeda. Jadi untuk tingkat bahagia itu Mas, kalau dari sisi teori ya Mas Herman ya, Seligman itu orang Yunani sana mengatakan Mas Herman mirip nama bahwa saya. Iya, Suherman. Jadi itu kebahagiaan itu subjektif. Tadi saya menyampaikan di depan bahwa memang kebahagiaan itu subjektif, tidak bisa kita pastikan ini sudah bahagia, itu tidak bisa. Jadi karena itu sifatnya subjektif, jadi pemaknaan dari setiap orang itu berbeda. Nah, ini benar sudah yang dari Seligman mengatakan. Jadi tadi sudah saya informasikan dari beberapa pasien, Bapak Ibu yang ada menjalani proses radioterapi, proses hemodialisis, ini mengalami beberapa perbedaan dari sisi bahagia. Bahagia ke rumah sakit aja sudah bisa mendapatkan nomor antrian di ruang hemodialisis, itu sudah bahagia. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Yang dikatakan bahagia antara saya dan jenengan itu berbeda. Betul sekali, karena sangat subjektif sekali Mas Herman gitu itu. Oke Ibu. Jadi lawan katanya sekarang Mas, bahagia itu kan tidak bahagia ya Mas ya. Lawan katanya bahagia itu tidak bahagia. Tidak bahagia ya Mas ya. Kira-kira apa saja sih Bu yang menyebabkan kita itu menjadi tidak bahagia? Nah itu Mas Herman, itu juga banyak variatif. Jadi itu subjektif sekali Mas Herman. Misalnya pasien hadir tidak sesuai dengan nomor antrian, itu mereka tidak mendapatkan haknya. Nah itu juga nggak akan menerima kebahagiaan gitu ya Mas ya. Kemudian pasien radioterapi karena terganggu dari prosesnya, karena masih kan kita ada screening Mas Herman. Kalau misalnya ke rumah sakit Lafalet itu sudah aman sekarang. Jadi untuk pasien yang COVID sendiri, pasien yang non-COVID sendiri itu sudah aman sekarang. Dan satu lagi Mas Herman, ini mumpung saya ada acara begini ya Mas, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Lafalet itu sudah bervaksin semua Mas. Jadi imunisasinya sudah top markotop. Oke, maka dari itu Sobat Lava, Anda jangan takut untuk datang ke rumah sakit Lafalet. Oke, lanjut Ibu. Jadi untuk tingkat tidak bahagianya itu untuk seseorang misalnya Mas, mengharap pujian setelah bersikap baik. Jadi itu kan nggak bisa ya Mas yo. Hari ini datang kita mendapatkan kebaikan, kita memberikan kebaikan one day. Coba Bapak Ibu nanti melihat video one day ya, ini akan mungkin tayang oleh dari rumah sakit Lafalet, nanti kita bikin lagi one day Mas. Jadi paling tidak 1 hari itu kita melakukan kebaikan. Nah tapi tidak membuat kita mendapatkan dari pujian, dari kebaikan yang kita berikan. Itu Mas, itu satu. Kalau sudah mengharapkan itu tidak akan bahagia. Kalau mendapatkan pujian itu tidak akan bahagia. Dan jangan mengharapkan pujian. Betul. Dari apa yang kita lakukan. Betul. Yang kedua Mas Herman itu berekspektasinya tinggi. Jadi harus mempunyai keinginan, dreamingnya itu tinggi. Jadi bukan dreaming aja yang tinggi, tapi tidak ada implementasinya ya Mas Herman ya, sehingga itu tidak bisa nanti jatuh ya Mas ya. Jadi memang harus ekspektasinya harus tinggi di sini, sehingga nanti balance antara kehidupan kita sama yang kita jalani. Contoh misalnya pasien-pasien yang di ruang hemodialisa, pasien keluarga pasien, untuk mendapatkan ekspektasi yang tinggi, boleh kita mengharapkan kita sembuh 100% ya Mas ya. Tetapi kita ingat lagi yang di atas mempunyai ketentuan garis yang lain. Nah kita harus mendapatkan tahu bagaimana kita memposisikan diri kita nantinya supaya balance nanti ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika harus mendapatkan cobaan, ini harus nggak sakit hati. Nanti itu mengurangi dari yang tidak bahagia tadi.
Besar sekali. Ada lagi Mas Oh, masih ada lagi, Bu? Mas Iya. Herman. Jadi lebih banyak mengingat apa Mas? Kesalahan orang lain daripada kebaikan kita. Maksudnya gini Mas Herman. Jadi nggak usah menghindari. Contoh, pasien si A datang ke rumah sakit Lavalet, dulu dia antri langsung masuk. Dia tidak mau bicara sama perawatnya. Nah, nggak usah dilihat dari kejelekannya si seseorang itu. Nah, itu nanti jadi kita tidak bahagia kalau kita mendapatkan ininya, kita pola pikirnya kita sudah negatif duluan. Nah, harus kita buang masa lalu, itu harus kita buang. Sudahlah, yang baik sekarang yang harus kita ambil. Iya. Oh, Mas Herman. Kemudian suka berburuk sangka. Nah, ini mendapatkan yang tidak bahagia. Sudon ya, Bu ya? Sudon. Iya. Apalagi puasa gini ya. Misalnya, waktunya saya antrian ke rumah sakit Lavalet, ternyata perawatnya lama ini di sini nggak kena untuk insersinya, misalnya ya Mas ya. Ini kenapa? Ini perawatnya lagi julitin saya gitu, bahasanya milenial ya Mas Herman ya. Iya betul, Bu. Jadi jangan sampai ya, dijulitin, jadi nggak diinsersi, tidak dilakukan penusukan, atau waktunya nanti dilamain atau diperpendek. Nah, itu tidak masuk ke pikiran kita. Jadi jangan berburuk sangka. Seudon tadi ya Mas. Kalau bulan puasa ya Mas ya, ini Ramadan sangat berfaedah sekali Mas Herman. Terus ada lagi Mas, bertindak tidak memikirkan resiko. Nah, ini kan juga harus diperhitungkan. Jadi apalagi di rumah sakit ya Mas ya, rumah sakit Lavalet itu kan sudah ada standar-standarnya, ada regulasi yang ada. Nah, ini kan setiap tindakan yang kita lakukan di bagian manapun itu kan ada yang menggariskan. Jadi sesuai dengan rule-nya. Ya, ini ada rule-nya, realnya ini loh, ini dijalani. Jangan sampai keluar. Kalau kereta api, ibaratnya kereta api itu keluar rel kan jatuh, sama seperti tadi. Nah, ini rel-rel ini yang menjadikan regulasi standar yang ada di tempatnya setiap ya. Baik Ibu, kan dilihat dari kebahagiaan yang bersifat subjektif tadi, kan tiap-tiap orang berbeda. Kemudian bagaimana sih Bu kiat-kiat kita supaya nanti kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati, apalagi masih dalam suasana bulan Ramadan? Ya Mas Herman, terima kasih. Jadi yang untuk kebahagiaan ini di topik awal ini kan saya memakai dengan pendekatan PERMA ya. PERMA. Ini enggak pakai bahasa lain ya. PERMA. PERMA, catat ya. Sobat Lava. Jadi PERMA ya. PERMA ini yang pertama Dengan yang namanya PERMA, ya. Jadi positif emosional itu adalah kemampuan tetap optimis. Ya. Kemampuan tetap optimis
untuk melihat masa lalu, masa sekarang, masa depan itu dari perspektif yang konstruktif yang nantinya akan membuat seseorang itu lebih bahagia. Jadi di sini baik dari kesenangan, keceriaan, kebahagiaan itu merupakan bagian dari emosi yang positif. Jadi positif emosional ini kebahagiaan kita munculkan di depan. Nah, ini kemampuan untuk bersikap lebih optimis. Jadi kita harus lebih optimis setiap harinya. Seperti kita membangun berpikir positif, afirmasi positif Betul, gitu ya. afirmasi positif. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan radiasi itu berpikirnya positif, saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Nah, itu setiap hari kita lakukan. Sebelum kita berangkat, Bapak Ibu yang ada di lakukan ini Mas radioterapi atau hemodialisis. Nah, ini harus melakukan afirmasi tadi. Nah, jadi kita lakukan untuk kegiatan yang positif di pikiran kita pagi. Jadi ketika kita berada di layanan, ketika kita ada di tengah-tengah kesibukan kita, ini otak kita ini sudah bersih, gitu Mas. Pertama kita berangkat, pertama kita bangun pagi, kita harus membunyikan hal-hal yang positif. Betul. Saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya mampu, saya luar biasa. Nah ini setiap hari. Nah, setelah subuh ataupun setelah ini jangan langsung tidur lagi, jangan tidur lagi. Jadi setelah subuh itu ya kita harus melakukan aktivitas seperti itu. Nah, misalnya dengan jalan santai di rumah, Bapak Ibu misalnya akan melakukan radiasi ataupun kemoterapi di rumah sakit Lafalet. Nah, ini habis subuh ya jangan tidur lagi ya Mas ya. Apalagi setelah sahur tidur lagi. Subuhnya kepagian. Nah, jadi harus diteruskan, nanti kemudian jalan pagi sebelum ke rumah sakit. Nah, ini timbulkan afirmasinya. Saya sehat, saya kuat. Nah, ini didengungkan. Jadi benar-benar harus kita tanamkan sedari dini. Oh, bukan dari dini, sebangun sepagi-paginya mungkin ya. Betul. Dari awal mungkin iya mungkin. Kemudian itu kan sudah P Bu ya. Kemudian jadi yang untuk E-nya Mas Herman ya itu engagement. Itu suatu fokus, kita harus fokus ya Mas ya. Fokus di mana sesuatu itu harus dikerjakan dengan benar. Jadi harus fokus, kita fokus berpikiran yang benar-benar bahwa hal ini memang terlihat dengan penuh segala hal-hal yang dikerjakan dengan benar. Nah, jadi untuk adjustment ini kondisi di mana kita itu mempunyai benar-benar masuk ke dalam kegiatan yang benar-benar bahagia Mas. Walaupun itu sangat tidak mengenakkan kita. Contohnya gini Mas, pasien-pasien, Bapak Ibu yang mengalami kemoterapi atau radiasi, kalau kita di depan sudah memikirkan lama nih nanti saya untuk radioterapi, nanti berapa bulan nanti saya dilakukan sinar ataupun nanti hemodialisis. Nah, hal-hal seperti ini kita yang terhanyut beneran ke sana. Nah, ini yang harus kita ubah, bahwa jangan sampai kondisi-kondisi ini yang membuat kita nanti runtuh. Nah, tidak bahagia tadi, kita tidak bahagia, sehingga kita harus membuat ini di lawannya. Jadi di lawannya berarti tadi yang sama dengan yang di positif tadi Mas, ini kan kaitannya juga dengan yang positif. Jadi harus ditanamkan, walaupun dengan panjang nanti untuk proses radiasinya. Nah, di depan sudah saya bisa sehat, saya bisa kuat, saya bisa cepat untuk radiasi. Nah, ini di depan sudah ditanamkan dengan proses-proses yang adjustment tadi Mas. Jadi proses kondisi yang memang terhanyut dia ke dalam kondisi yang sangat tidak bahagia, tapi memang dibuat dia harus bahagia. Harus kita lawan Bu ya. Harus kita lawan supaya tadi. kita tidak terhanyut dalam lampunan ya. Gitu ya Bu ya, kayak judul lagu ya berarti. Betul sekali Mas Herman.
Oke, menarik sekali. Duh, saya sampai terpaku Bu melihat jenengan, sampai mata saya tidak bisa berkedip. Langsung lanjut ke R-nya Bu ya. R-nya itu relationship. tadi. Jadi ini human relationship-nya. Ini relationship ini hubungan Mas. Jadi Ya. kita harus benar-benar menanamkan kerjasama, menanamkan interaksi. Nah, kalau ini interaksi relationship ini terjalin, insya Allah ini kita bahagia. Contoh Mas ya, nanti saya akan radiasi, saya akan kemoterapi, saya akan dirawat inap ke rumah sakit Lafalet. Di sana perawatnya sudah cemberut, tidak melaksanakan senyum salam. Nah itu Mas ya. Nah ini harus dibuang. Jadi ditanamkan nanti relationship-nya, bahwa kerjasamanya nanti di rumah sakit Lafalet itu untuk pegawainya sangat good job untuk kerjasamanya, baik dari mulai pendaftaran, mulai dari nutrisinya, fisioterapinya, petugas radiasinya, ini sangat bisa diajak kerjasama. Nah ini Mas, ketika kita berangkat, ketika kita nanti melakukan aktivitas apapun, ini sudah tertanam di otak kita. Jadi relationship itu. Kemudian perma, M-nya ya Mas, meaning Mas ya. Jadi yang meaning itu Mas, meaning itu membuat kita menjadi insan-insan yang seutuhnya. Jadi tidak bergerak seperti robot ya Mas ya. Jadi karena kita manusiawi, kita mempunyai kelebihan di sini, akal, beda dengan makhluk yang lain, kita diberikan akal. Nah ini harus kita buat meaning kita, kemampuan yang positif. Jadi untuk pasien-pasien, Bapak Ibu yang melakukan pengobatan di rumah sakit Lafalet, ini harus kita pikirkan meaning kita. Nah tadi kembali ke positifnya ya Mas ya, positive emotion. Nah ini harus dirubah pikirannya, bahwa saya di rumah sakit Lafalet saya akan sembuh. Nah itu meaning yang harus ditanamkan setiap hari. Seperti tadi kita mau berangkat, nah itu Mas harus kita rubah supaya nanti kita bahagia di sana. Kemudian perma meaning, kemudian masih ada satu lagi Bu. Satu lagi apa tadi ya? M-nya ya? M-nya meaning, jadi ada permanya, kurang A-nya, bukan M ya Bu ya? A. Saya ini sudah jam ya Mas, sudah mulai gagal fokus ini. Oke, lanjut ke A yang terakhir. A yang terakhir itu achievement Mas ya. Nah, achievement ini jadi manusia itu harus mempunyai achievement, tujuan Mas. Jadi harus punya tujuan. Goalnya apa? Nah, ketika saya dirawat di rumah sakit Lafalet, ketika saya mendapatkan pengobatan, saya menjadi sehat. Nah, ini loh Mas, saya menjadi sehat, saya menjadi lebih kuat untuk berdiri. Nah, ini achievement-nya di sana, tujuannya di sana, harus mencapai goal-nya di sana. Saya nanti sembuh. Nah, itu Mas, itu yang kita tanam. Oke, luar biasa sekali ternyata Bu ya, dengan pendekatan perma ini. Saya rasa kalau kita memang benar-benar menanamkan perma ini ditanamkan dalam diri kita, insya Allah dengan keadaan apapun kita pasti bisa menerima dan mencapai kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Istilahnya seperti itu ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan puasa, kira-kira selain perma ada nggak Bu yang membuat hidup kita lebih bahagia? Kan karena dengan bulan Ramadan kita ditambah beban dengan, bukan beban ya sebenarnya, dengan kondisi perut yang kosong, mestikan kita akan meningkatkan emosional kita. Kira-kira kiatnya bagaimana ya Bu ya menghadapi mencapai tujuan hidup kebahagiaan di era Ramadan ini, di era bulan Ramadan? Iya Mas Herman. Jadi memang tidak mudah ya Mas ya, kalau bagi tenaga kesehatan, apalagi untuk pasien-pasien yang ada di bulan Ramadan ini yang melaksanakan walaupun masih dalam pengobatan, tetapi masih bisa menjalankan ibadah puasa. Jangan dijadikan sesuatu yang kita lakukan itu berat. Nah, jangan menjadi beban, jangan menjadi berat. Kemudian yang kedua, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Nah itu tuh kata-kata
makanya sangat membuat kita nanti turun imunnya mas. Jangan mengeluh ini mas ya. Kalau sudah mengeluh itu sudah akan mencapai nilai 100 itu tidak akan bisa. Karena apa? Itu tadi mengeluh. Yang ketiga mas, jangan baper. Baper ya mas ya. Apa itu baper mas Herman? Baper ya mas. Jadi jangan baper. Tenggo ya Bu ya. Ya baper tenggo. Baper tit gitu ya mas ya. Iya. Jadi jangan baper itu. Kemudian jangan koper. Nah, koper itu bawaannya nanti koper. Apa koper mas Herman? Saya nggak pernah dengar Belum Bu, tahu koper ya? Kalau saya koper itu ya tas itu ya. Iya betul. Itu bahasa saya biasanya mas. Keren ya, Bu, ya. Jadi baper itu bak perasaan gitu mas Oh ya. iya. Gantikannya sama koper. Koper itu korban perasaan. Oh. Jadi jangan jadikan korban perasaan gitu ya mas. Itu yang akan ditanamkan di setiap langkah-langkah kita mas. Jadi nanti dalam bulan puasa insya Allah lah. Apalagi Ramadan ini kan harusnya banyak bertakbir, apalagi mas? Bertakbir, Alhamdulillah. bertasbih. Subhanallah. Nah, Iya. itu harus kita dengarkan Iya. sehingga kalimat-kalimat yang positif itu, bukan kalimat positif yang mas, Apa? itu yang nanti akan bisa memendam rasa lapar, rasa haus, rasa capek itu akan dipendam. Pasti bisa melewati itu. Insya Allah ya. Itu Ya. mas Herman. Oke, luar biasa sekali Bu Fitri, obrolan kita pagi hari ini sangat seru. Baik. Saya sampai terpaku dari tadi melihat jenengan itu, mata saya tidak bisa berkedip. Oke Sobat Lava, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bu Fitri untuk obrolannya pagi hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Sobat Lava, cukup sekian podcast dari kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kita di Lavalet Channel, dan jangan lupa di share, dan sampai jumpa lagi di podcast Lavalet berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.